Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14. Di sini kami ingin menjelaskan tentang tugas dan wewenang penegak hukum dan tantangannya. Baiklah, di sini langsung saja perkenalkan. Saya sendiri Neri Rahmadini. Saya Dea Lestari. Saya Aurelia Istizita. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dan wewenang penegak hukum dan tantangannya. Penegak hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Baiklah, di sini kami mengambil kasus tentang korupsi. Pendahuluan korupsi yaitu di televisi, surat kabar, majalah sering kita lihat dan dengar, serta kita baca banyak pejabat negara maupun penyelenggara negara di Indonesia ini melakukan tindak pidana korupsi. Harta negara yang dikorupsi tidak hanya jutaan, miliaran, maupun bahkan sampai triliunan. Kasus Bank Center, Proyek Hambalang, simulator SIM, pejabat daerah yang korupsi, dan masing-masing banyak yang lainnya, menunjukkan korupsi di negara Indonesia sudah menjadi sebuah penyakit yang kronis. Walaupun perkara-perkara korupsi di atas sudah ditangani oleh lembaga-lembaga yang berwenang, beberapa kasus korupsi yang telah terungkap tidak membuat jerah para pelaku korupsi lainnya, dan semakin gencarnya pemerintah melakukan pemberantasan terhadap aksi korupsi, maka semakin cerdik pula tindakan para pelaku korupsi untuk mengelabui para aparat pemerintah. Kedudukan dan jabatan yang dipunyai menjadi senjata ampuh yang disampaikan beberapa alasan untuk mengelabui para aparat hukum negara di bidang pemberantasan korupsi. Dengan pembentukan lembaga negara KPK, maka korupsi di Indonesia ditangani tidak hanya kepolisian dan kejaksaan saja, tetapi bisa juga dilakukan oleh KPK. Diharapkan korupsi hilang di bumi Indonesia, walaupun masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa penegakan hukum tindak pidana korupsi tumpang tindih antara kepolisian, jaksa, dan KPK. Definisi korupsi menurut perspektif hukum. Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gampang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk atau jenis tindakan pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerapkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ke-30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut. Jenis tindakan pidana korupsi ada 7, yaitu pertama-tama menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 bahwa kerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negara yang disebabkan suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang atau kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan. Yang kedua yaitu suap menyuap. Suap menyuap itu suatu tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Yang ketiga yaitu penyalahgunaan atau penggelapan dalam jabatan adalah seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaannya yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara. Yang keempat yaitu pemerasan atau sentek, merupakan istilah dalam hukum pidana untuk pemerasaan ataupun pemfitnahan. Sentek sendiri diartikan sebagai memeras dengan memaksa orang menyerahkan barang atau uang dan sebagainya dengan ancaman, antara lain membuka rahasia yang dapat memburukan namanya di muka umum. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Neri. Yang kelima, perbuatan curang adalah perbuatan yang tidak jujur atau tidak adil, di mana akibat dari perbuatan tersebut
merugikan orang lain. Perbuatan ini umumnya terjadi dengan motif mencari keuntungan secara melawan hukum oleh pembuat. Yang keenam, situasi yang terdapat konflik kepentingan seseorang yang bermanfaat bagi kepentingan pribadi, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Yang terakhir, pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan menggunakan sarana elektronik. Ada 3 lembaga-lembaga penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia. Yang pertama, polisi. Tugas dan tanggung jawab polisi dalam tindak pidana korupsi adalah sebagai penyidik. Tugas dan tanggung jawab penyidik telah diatur jelas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dijelaskan bahwa penyidik adalah penjabat polisi negara Republik Indonesia. Penyidik menurut KUHP berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang terjadi di mana pasal 1 ayat 1 dan 2 tidak mengenai istilah pidana umum atau pidana khusus. Dengan demikian, setiap perbuatan yang melawan hukum dan diancam dengan pidana baik yang ada di dalam maupun di luar KUHP. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 14 ayat 1 yang yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan undang-undang lainnya. Yang kedua yaitu ada kejaksaan. Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Sedangkan yang dimaksud jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Tugas dan wewenang kejaksaan di bidang pidana: 1. Yaitu melakukan penuntutan. 2. Melaksanakan penetapan hakim dan pemutusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang ketiga yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas persyarat. Keempat yaitu melakukan penyidikan terhadap tindak pidana. Tugas dan wewenang lembaga-lembaga penanganan. Yang kelima yaitu melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Dengan adanya tugas dan wewenang kejaksaan pada poin 4, yakni melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, maka kejaksaan bisa menangani tindak pidana korupsi. Karena tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dalam hal penanganan tindak pidana korupsi, kejaksaan berpedoman pada 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Yang kedua yaitu pasal 90 ayat 1 KUHP mengatur tentang kewenangan jaksa untuk mengambil alih berita acara pemeriksaan. Pasal 284 ayat 2 KUHP menyatakan dalam waktu 2 tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini dengan pengecualian untuk sementara mengenal ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sampai ada perubahan atau dinyatakan tidak berlaku lagi. Yang ketiga ada KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam lembaga ini, negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. KPK dalam memberantas korupsi berdasarkan pada kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas. Selanjutnya ada asas kepentingan umum. Selanjutnya ada tugas Komisi Pemberantasan Korupsi, meliputi koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua ada supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang keempat melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Yang kelima melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.
Baiklah, di sini ada 4 aparat penegak hukum dalam undang-undang. Yang pertama yaitu pasal 1 angka 2 PP 16 2018 yang menerangkan bahwa polisi Pamong Praja atau Pol PP diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Yang kedua yaitu pasal 2 Undang-Undang 2 2002 yang menerangkan fungsi kepolisian sebagai pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 49 ayat 2 UU OJK yang menerapkan bahwa penyidik OJK berwenang meminta bantuan aparat penegakan hukum lainnya, yaitu kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan. Pasal 101 ayat 6 UU Pasar Modal yang menerapkan bahwa dalam penyelidik Badan Pengawasan Pasar Modal dapat meminta aparat penegak hukum lainnya, yaitu kepolisian dan Republik Indonesia. Baiklah, selanjutnya ada solusi untuk korupsi di Indonesia. Yang pertama, membangun kode etik di sektor publik. Yang kedua, membangun kode etik di sektor partai politik, organisasi profesi, dan asosiasi bisnis. Yang ketiga, memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yang keempat, memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya. Baiklah, hanya itu yang dapat kelompok kami jelaskan. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.